Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Imam Indra dengan NIM 1822211068 dari program studi fisika angkatan 2022. Di sini saya akan diskusi dengan ChatGPT tentang beberapa pertanyaan untuk ujian fisika matematika 3. Baik. Untuk pertama, saya akan menanyakan tentang tolong buatkan saya codingan Python tentang bilangan random dari angka 1 sampai 7. Baik, di sini saya akan menuliskan. Di sini akan saya run, saya kirim, dan ini adalah jawaban dari Python. Baik, akan saya coba run pada terminal, pada VS Code ini. Baiklah, sekarang kita mendapatkan bilangan random antara angka 1 hingga 7, yaitu adalah angka 6, dimana di sini angka tersebut akan menentukan tentang presentasi yang akan kita diskusikan dengan ChatGPT, dimana angka 6 yakni adalah isoprimetric problem, sesuai dengan yang telah diberikan sebelumnya. Baik, ini adalah untuk dari bab diskusi kita dengan ChatGPT. Baik, yang pertama-tama kita akan tanyakan tentang apa itu isoprimetric problem. Tolong jelaskan dengan sederhana dan mudah dimengerti. Kita lihat apakah jawaban dari ChatGPT akan mudah dimengerti dan sederhana. Baik, berikut adalah jawaban dari ChatGPT yang telah kita dapatkan. Isoprimetric problem adalah jenis masalah dalam matematika yang berhubungan dengan mencari bentuk geometris yang memaksimalkan atau meminimalkan suatu ukuran, seperti luas atau volume untuk suatu keliling atau permukaan tertentu. Baik.
Di sini jawaban dari ChatGPT untuk konsep dasarnya adalah, misalnya kita memiliki seutas tali dengan panjang tertentu. Nah, lalu untuk konsep dasar yang kedua adalah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membentuk tali tersebut untuk mendapatkan luas terbesarnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jawaban yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Tapi kita belum tahu untuk contohnya. Dan di sini contoh klasik yang diberikan oleh ChatGPT adalah sebagai berikut. Jika kita memiliki tali panjang 10 meter, bentuk apa yang akan memberikan luas terbesar jika kita membuat suatu bentuk dari tali tersebut, dari tali itu? Nah, jawabannya adalah lingkaran. Jadi, dari semua bentuk yang kita buat dengan keliling tetap, lingkaran memiliki luas yang besar. Nah, itu adalah contoh klasik dari yang ChatGPT berikan. Lalu untuk generalisasinya, masalah ini bisa diperluas ke dimensi yang lebih tinggi. Misalnya, untuk sebuah permukaan dengan luas tertentu, bentuk 3 dimensi seperti bola yang bisa memberikan volume terbesar. Itu untuk bentuk 3 dimensi yang diberikan dari ChatGPT. Lalu untuk aplikasi yang diberikan dari ChatGPT adalah masalah isoprematik tidak hanya terbatas pada geometri dasar saja. Mereka juga muncul dalam fisika, biologi, ekonomi, dan banyak bidang lainnya, di mana optimalisasi ukuran dengan batasan tertentu yang diperlukan. Oke. Nah, di sini kita juga diberikan poin utama, di mana poin utama ini berisi isoprematik, berarti skema keliling atau skema perimeter. Lalu untuk masalah utamanya yaitu menemukan bentuk maksimal atau minimal dari suatu ukuran seperti luas atau volumenya ya, untuk keliling atau permukaan tertentu. Lalu untuk solusi klasik, untuk sebuah garis panjang tetap, lingkaran memberikan luas terbesar untuk permukaan dengan luas tertentu. Bola memberikan volume terbesar. Nah, itu adalah poin utama yang dibahas dari satu pertanyaan ini. Lalu kita tanyakan lagi, untuk apa Nah, tentunya kita tidak asing lagi dengan masalah fisis. Nah, di sini saya akan menanyakan, untuk apa isoprematik ini digunakan dalam fisika? Nah, di mana kita ketahui di sini bahwa fisika, masalah fisis adalah sebuah masalah yang besar yang dapat memecahkan banyak sekali masalah di dunia ini. Baik, di sini kita diberikan 6 jawaban, di mana kegunaan isoprematic problem ini pada fisika, atau kita bisa katakan bahwa ini adalah
aplikasi di dalam fisika, di mana sistem fisik yang cenderung mencapai kondisi dan energi minimum atau konfigurasi yang paling efisien itu dapat diselesaikan dengan isoprematic problem. Baik, untuk masalah yang pertama, untuk pemecahan masalah tentang teori membran dan gelembung sabun. Nah, kita di sini diberikan jawaban tentang gelembung sabun merupakan bola karena untuk volume tertentu. Untuk bola memiliki luas permukaan terkecil, ini adalah contoh klasik dari masalah isoprematik di mana alam memilih bentuk yang meminimalkan energi permukaan. Nah, di sini menjelaskan bahwa dari gelembung sabun itu kenapa bentuknya adalah sebuah bola, tidak sebuah kubus atau mungkin sebuah kerucut atau mungkin sebuah bangun ruang yang lain. Di sini menjelaskan bahwa di mana alam memiliki bentuk bola karena bentuk bola itu dapat meminimalisir atau meminimalkan energi permukaan yang ada pada gelembung sabun tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita diberikan contoh kedua adalah permukaan minimal. Nah, ini implementasinya adalah dalam fisika material, di mana permukaan minimal adalah bentuk yang permukaannya memiliki luas minimal untuk batasan tertentu. Hal ini relevan dalam studi material dan struktur yang memiliki batasan fisik tertentu seperti film tipis atau membran. Lalu kita diberikan contoh lagi untuk yang nomor 3, yaitu adalah fisik medan dan ruang waktu. Nah, dari jawaban ChatGPT ini kita mendapatkan jawaban seperti ini. Dalam teori relativitas umum, masalah isoprematik digunakan untuk studi geometri ruang dan waktu. Nah, misalkan lubang hitam menggambarkan sebuah radius dari lubang hitam. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk pengamalan dari isoprematik itu ke dalam fisika, terutama dalam fisik medan dan ruang waktu, nomor 3 ini. Lalu kita diberikan nomor 4 adalah di dalam termodinamika dan juga fluida. Nah, di dalam termodinamika, gelembung gas dalam cairan atau bentuk tetesan cair dari seringkali mengikuti prinsip isoprematik untuk meminimalkan energi bebas permukaan. Ini membantu menjelaskan bahwa bentuk dan perilaku tetesan dalam berbagai kondisi. Lalu selanjutnya adalah pada fisika molekuler dan biologi. Nah, pada fisika molekuler dan biologi ini kita diberikan contoh yaitu struktur molekul dan biomolekuler seperti protein dan DNA seringkali memenuhi prinsip isoprematik untuk mengadopsi konfigurasi yang meminimalkan energi total. Nah, ini dapat mencakup interaksi antara berbagai gaya fisik dan bekerja pada molekul. Lalu yang terakhir adalah studi kapilaritas. Nah, pada fenomena kapilaritas ini dijelaskan melibatkan naik turunnya cairan dalam tabung sempit
juga dapat dijelaskan menggunakan prinsip isoprematik. Menggunakan cairan akan menyesuaikan permukaan cairan akan menyesuaikan bentuknya untuk mencapai konfigurasi energi minimum. Nah, itu tadi yang diberikan oleh ChatGPT tentang tentang aplikasi di dalam fisika dari isoprematik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan berdiskusi lagi dengan ChatGPT tentang isoprematik ini lebih dalam lagi, di mana kita akan bertanya tentang kan tadi isoprematik itu dijelaskan bahwa dia adalah sebuah cara matematis yang digunakan untuk menentukan hubungan luas dan keliling maksimal atau minimal dari sebuah bisa kita katakan sebuah benda. Kita tanyakan di sini bagaimana teori isoprematik klasik, karena tadi dijelaskan juga ada yang modern di fisika, jadi kita tanyakan untuk klasik dulu. Menjelaskan hubungan antara luas dan keliling. Baik, kita lihat. Nah, di sini saya menanyakan bagaimana teori isoprematik klasik untuk menjelaskan hubungan antara luas dan keliling, seperti yang dibahas di pertanyaan nomor 1 tersebut. Di sini kita disajikan untuk beberapa jawaban dari pertanyaan yang telah saya buat tadi. Nah, di sini isoprematic problem memiliki berbagai aplikasi dalam fisika karena banyak sistem fisik yang cenderung mencapai kondisi dengan energi minimum atau konfigurasi yang paling efisien. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana konsep isoprematik digunakan dalam fisika. Nah, di sini dijelaskan bahwa nomor 1, untuk yang tadi, teori membran dan gelembung sabun. Nah, sebentar, terlalu tinggi. Ini tadi jawabannya ya. Teori isoprematik klasik menjelaskan hubungan antara luas dan keliling dengan menunjukkan bahwa di antara semua bentuk dengan keliling tertentu, lingkaran adalah bentuk yang memaksimalkan luas. Ini berarti bahwa untuk keliling tertentu, lingkaran memiliki luas terbesar dibanding dengan bentuk yang lain yang memiliki keliling yang sama. Baik, kita dijelaskan tentang detailnya di sini. Yang pertama adalah pertanyaan masalah isoprematik klasik. Misalnya, kita memiliki seutas tali dengan panjang tertentu. Pertanyaannya, isoprematik klasik adalah bentuk yang harus kita buat dengan tali tersebut agar luas daerah yang diinginkan tali tersebut menjadi maksimal. Nah, seperti itu. Seperti yang dibahas di awal tadi, yang kita tanyakan di awal, jawabannya cenderung sama,
Mungkin hanya beberapa kata-kata yang diubah di sini pada ChatGPT, dan ini adalah jawabannya. Jawaban dari masalah ini adalah lingkaran. Jadi dari semua bentuk yang bisa kita buat dengan keliling, lingkaran memiliki luas terbesar. Itu kita sudah bahas di awal tadi, dan ini saya meminta sebuah rincian dari jawaban yang di atas tadi. Dan ini adalah pembuktiannya. Pembuktian dari pernyataan ini adalah melibatkan kalkulus variabel dan prinsip-prinsip geometri diferensial. Intinya, pembuktian tersebut menunjukkan bahwa kita mengubah bentuk dari sebuah lingkaran menjadi bentuk lain dengan keliling yang sama, luas daerah yang dilingkari akan berkurang. Ya, betul. Apabila kita merubah dari sebuah tali yang berbentuk lingkaran, lalu kita ubah bentuknya menjadi persegi 4, maka untuk luas dari sebuah tali tersebut saat berbentuk lingkaran dan menjadi bentuk persegi 4 itu akan berkurang. Gitu. Salah satu metode pembuktian yang terkenal adalah dengan menggunakan metode kalkulus variasi yang menunjukkan bahwa perubahan kecil dari lingkaran ke bentuk lain selalu mengurangi luas. Lalu berikut adalah formula matematika dari luas lingkaran ya. Nah, di sini sudah ditulis bahwa luas dari lingkaran A adalah pi R kuadrat, di mana R adalah jari-jari lingkaran. Lalu untuk keliling dari lingkaran adalah 2 pi R. Nah, di sini dijelaskan bahwa jika kita menyelesaikan untuk R dari persamaan keliling, maka kita dapatkan R sama dengan C, untuk lingkaran C maksudnya, keliling lingkaran, keliling per 2 pi. Nah, mengganti nilai R ke dalam persamaan luas, di mana di sini menggunakan persamaan luas kita dapatkan A sama dengan pi C per 2 pi pangkat 2 sama dengan C kuadrat per 4 pi. Nah, ini menunjukkan bahwa luas A dari lingkaran adalah yang terbesar untuk keliling C tertentu. Lalu konsekuensi dari masalah isoprematik. Masalah isoprematik klasik menunjukkan efisiensi bentuk lingkaran dalam memaksimalkan luas dengan keliling tertentu. Dalam aplikasi praktis, ini menjelaskan mengapa banyak bentuk alam seperti gelembung, sabun, dan juga planet cenderung mendekati bentuk bulat atau sferis untuk memaksimalkan atau meminimalkan energi atau luas permukaan dalam batasan tertentu. Nah, dari sini kita akan menanyakan lebih dalam lagi tentang apa saja bentuk-bentuk geometri yang sering dikaitkan dengan soal-soal masalah isoprematik.
Baik, di sini kita mendapatkan jawaban. Dalam konteks masalah isoprematik, beberapa bentuk geometri sering dikatakan sebagai solusi optimal tergantung pada dimensi dan kondisi masalahnya tergantung pada dimensi dan kondisi masalahnya. Yang pertama adalah bentuk lingkaran. Nah, di sini adalah bentuk dari dua dimensi, di mana di antara semua bentuk dua dimensi dengan keliling tertentu, lingkaran memiliki luas terbesar. Nah, ini adalah solusi klasik dari masalah isoprematik yang di bidang dua dimensi. Lalu kita geser ke bidang tiga dimensi, di mana semua bentuk tiga dimensi dengan luas permukaan tertentu, bola memiliki volume terbesar. Ini adalah solusi isoprematik dari tiga dimensi. Lalu ada lagi di sini silinder dan kerucut. Terkait dengan kondisi tertentu dalam beberapa masalah isoprematik, dengan kondisi tambahan seperti batasan pada tinggi atau luas dasar, silinder atau kerucut memungkinkan muncul pada solusi optimal tersebut. Misalnya, jika kita membatasi tinggi suatu wadah dengan keliling tertentu, solusi optimal bisa berupa silinder. Lalu ada lagi hyperfresa. Nah, di mana di sini pada dimensi yang lebih tinggi, dalam dimensi yang lebih tinggi, analogi dari lingkaran dan bola adalah hyperfera. Untuk permukaan tertentu di dimensi n, hyperfera memaksimalkan volume yang diambil. Lalu ada lagi di sini geometri minyak air dan drop. Nah, dalam studi kapilaritas dan permukaan antar muka cairan seperti tetesan minyak dan air, bentuk tetesan seringkali cenderung menjadi bola atau mendekati bentuk sferis tergantung pada kondisi fisik dan kimia. Lalu ada lagi geometri tertentu dalam arsitektur dan teknik. Nah, pada bab ini bentuk yang paling efisien adalah kubus atau bentuk poligonal. Dalam beberapa konteks arsitektur dan teknik di mana batasan material atau ruang harus terpenuhi, bentuk seperti kubus atau poligon reguler mungkin menjadi sebuah solusi optimal, meskipun tidak secara langsung dekat dengan prinsip isoprematik klasik. Lalu permukaan minimal. Struktur geometri lain. Dalam beberapa kasus, permukaan minimal seperti yang ditemukan dalam masalah membran sabun atau gelembung dapat dianggap sebagai solusi isoprematik di bawah kondisi tertentu yang meminimalkan energi permukaan. Baik, itu adalah beberapa bentuk yang sering muncul pada kasus isoprematik ini. Lalu untuk selanjutnya kita bertanya tentang berikan saya contoh soal tersebut.
skematik, terutama pada masalah fisika soal. Kita akan melihat beberapa soal-soal tentang bab ini, dan kita tanyakan tentang soal tersulit yang bisa dibuat oleh ChatGPT tentang bab ini. Karena saya rasa bentuk soal dari beberapa soal yang telah diberikan ini kurang, saya akan mencoba lagi. Di sini telah disajikan beberapa soal tentang masalah tersebut. Tapi di sini kita diberikan 2 contoh soal. Tidak apa-apa, jadi di sini kita memiliki 7 contoh soal dan kita akan tanyakan bagaimana, apakah dari beberapa soal tersebut bisa diselesaikan menggunakan Python dengan rumus Python. Nah, mari kita tanyakan.
Baik, di sini sudah diberikan jawaban berupa rumus Python. Mari kita coba pada aplikasi VS Code. Kita hapus dulu. Baik, di sini akan saya coba. Nah, baik, di sini telah didapatkan untuk jawabannya adalah 42,93684 unit volume. Baik, cukup sekian untuk presentasi dan juga diskusi dengan ChatGPT dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau salah lebihnya kata yang telah saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.